Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Jumpa kembali untuk kita sama-sama mengkaji, mempelajari tentang metode penafsiran Al-Quran. Kita masih di metode tafsir tahlili. Sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa metode penafsiran tahlili adalah sebuah metode penafsiran yang analitik, yang terperinci, yang detail, yang komprehensif, yang ditinjau dari ragam disiplin ilmu dan penafsiran sesuai dengan urutan mushaf Al-Quran. Sebelumnya saya juga sudah menyampaikan kelebihan dan kekurangan dari metode tafsir tahlili. Pada kesempatan kali ini kita ingin melihat beberapa penafsiran, hasil dari penafsiran atau kitab para mufassir di metode tafsir tahlili. Metode tafsir tahlili memiliki keistimewaan melengkapi daya jelajah pemahaman atas ayat-ayat suci Al-Quran yang rinci, yang luas dan komprehensif, melengkapi yang tidak ada pada metode tafsir ijmali, yang tidak ada pada metode tafsir maudu'i. Metode penafsiran tahlili hingga demikian diterima oleh umat dan melahirkan punggawa para mufassir dengan karya-karya monumental mereka yang hingga kini terus dipelajari, dikaji, dijadikan rujukan, dimanfaatkan oleh umat untuk memahami ayat-ayat Allah, memahami kitab suci Al-Quran. Karya di metode tafsir tahlili hadir dengan ragam coraknya. Ada nuansa corak fikih, ada kategori corak adab al-ijtimai, kategori corak ilmi, sufi dan lainnya, juga dengan pendekatan sumber tafsir bil ma'sur dan tafsir bi ra'yi. Di antara kitab-kitab yang terkenal sebagaimana disebutkan oleh Manna al-Qattan dalam kitab Mabahis fi Ulumul Quran, dari ranah klasik atau yang salaf ada tafsir Jami'ul Bayan fi Tafsir Al-Quran karya Imam Ibn Jarir At-Tabari, ada kitab Al-Jami' li Ahkamul Quran karya Imam Al-Qurtubi, ada kitab Ma'alimut Tanzil karya Imam Al-Baghawi, ada tentu tafsir Al-Quran Al-Azim karya Imam Ibn Katsir, ada juga kitab Ad-Dur Al-Mansur fi Tafsir bil Ma'sur karya Imam As-Suyuti. Juga hadir pada masa modern atau kontemporer seperti Tafsir Al-Manar karya dari Syekh Rasyid Ridho, ada tafsir fi Zilalil Quran karya Said Qutub, juga tafsir Al-Munir karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, dan hingga tafsir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Al-Kalam Al-Manan karya Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di. Karya itu menunjukkan betapa kalangan ahli Quran mufassir memperhatikan metode tafsir tahlili. Dari banyak karya di bidang tafsir tahlili, ada yang menjadi rujukan hingga saat ini. Ia termasuk minal awail, yang pertama-tama yang melahirkan karya di bidang tafsir tahlili, yaitu kitab tafsir Jami'ul Bayan fi Tafsir Al-Quran karya Imam At-Tabari. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengungkapkan sedikit tentang kitab tafsir At-Tabari.
Kitab ini ditulis oleh Imam At-Tabari yang bernama lengkap Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Khalid At-Tabari. Ia ulama besar yang lahir di kota bernama Amul, ibu kota dari provinsi Tabaristan di Persia atau saat ini Iran. Beliau lahir pada tahun 224 Hijriah. Nama At-Tabari dinisbatkan kepada tempat kelahirannya, yaitu provinsi Tabaristan, yang kemudian melekat menjadi Imam At-Tabari. Beliau wafat pada usia 86 tahun, tepatnya di tahun 310 Hijriah. Karya tafsir spesial dari Imam At-Tabari ini menjadi rujukan, bahkan dinyatakan tafsir tahlili yang menggunakan corak fikhi, tidak lengkap, tidak otoritatif jika tidak merujuk kepada kitab tafsir At-Tabari. Ketika saya mengkaji mengenai manhaj dari tafsir ini, dapat disimpulkan bahwa karena dalam rujukannya senantiasa mengambil dari penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, penafsiran Al-Quran dengan As-Sunnah, penafsiran dengan perkataan sahabat dan tabi'in, sehingga ia dari sisi sumbernya termasuk kategori tafsir bil maksur. Lebih lanjut, Imam At-Tabari pun sebagai sosok yang menghindari, bahkan dinyatakan tidak menyukai penafsiran yang menggunakan biroi, yang menyandarkan pada akal. Dalam memilih riwayat-riwayat penafsiran, beliau senantiasa lebih banyak ditelisik dari sisi kualitasnya, dari sisi kedudukannya. Walaupun di banyak beberapa penafsiran ada yang tidak sampai beliau merujuk pada status dari riwayat. Dari itijahnya, kalau kita lihat dari kecenderungan corak penafsiran ini, beliau juga peduli dengan pada aspek kebahasaan. Secara lengkap, beliau senantiasa berupaya menyampaikan makna dari kalimat pada ayat dari aspek kebahasaan. Demikian pula yang spesial, beliau juga menyampaikan dalam hadis berdasarkan ada sanadnya, walaupun kadang beliau tidak sampai mengkritisi atau menganalisa dari status kedudukan hadisnya. Pada metode sebagaimana kita sampaikan bahwa ia menggunakan metode tahlili, maka penafsirannya mulai dari surah Al-Fatihah terus hingga surat An-Nas sebagaimana yang ditampilkan sebagai karakteristik dari penafsiran metode tahlili. Cara menafsirkannya kita akan mendapati dalam kitab yang monumental ini, yaitu penafsiran yang betul-betul hati-hati menyandarkan pada an-naql atau kepada riwayat tafsir dengan bil maksur. Dari itijah tafsir At-Tabari cenderung pada tafsir al-fiqhi, yaitu menitik beratkan pada aspek tinjauan hukum fikih. Walaupun ada juga yang menyebutkan ia juga cenderung pada al-lughawi karena banyak membahas pada aspek bahasa. Aspek bahasa ini juga pada makna kalam, makna yang kadang diperselisihkan, juga sinonim, penggalian konteks kata beliau juga bisa kita mendapati menggunakan analisa dari syair-syair. Penggalian makna yang ditempuh oleh Imam At-Tabari dalam menyampaikan penafsirannya juga disandarkan pada asbabun nuzul, sababun nuzul jika memang didapatkan. Dalam menyampaikan riwayat, beliau setiap kali menggunakan dengan adanya tarjih jika memang ada perbedaan pendapat ulama.
Lalu dengan tawaduknya beliau menyebutkan di antara ciri khasnya adalah al-qaul fi ta'wil, ya, atau wa indi, ya. Dalam takwil untuk ayat ini adalah menurut hemat saya adalah, lalu beliau mulai menafsirkan. Jika dalam mengkaji ayat dari nuansa fikih ada perbedaan pendapat, beliau akan menyampaikan satu persatu dari pendapat yang ada, lalu beliau menyampaikan dukungan pada pendapat dengan analisa riwayat yang menguatkannya. Imam At-Tabari tentu sebagai sosok yang menentang jika dalam menafsirkan hanya mengatasnamakan, hanya mengandalkan kepada akal atau biroi saja, sehingga dapat dilihat sebagai sosok ulama, ya, beliau demikian hati-hati dalam menguraikan penafsirannya. Penting untuk didukung dengan riwayat yang ada sehingga hal ini bisa lebih dipertanggungjawabkan. Untuk kelebihan dari penafsiran ini sudah sebagaimana di antara yang saya sampaikan. Lalu ada kritik yang muncul, misalnya dari sisi sistematika. Kadang beliau bisa bicara panjang, kadang bisa menyampaikan secara pendek. Lalu dari beberapa analisa kembali, beliau tidak konsekuen dalam menampilkan status kedudukan dari riwayat. Setiap kali menyebutkan lengkap dengan sanadnya, juga tidak. Setiap kali beliau menyebutkan status daripada riwayat dan juga kadang tidak menyebutkannya. Dari kelebihan ini tentu beliau menjadi representatif, menjadi bagian yang menjadi rujukan oleh ulama-ulama mufassir berikutnya dalam penafsiran tahlili, dalam metode fikhi, dan dalam ranah untuk penafsiran bil maksur. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Wallahu a'lam bishawab. Qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.